tetap selalu perhatikan keamanan dalam bersepeda, dan ingat tujuan bersepeda adalah kita untuk berolahraga. Kalau suka sepeda sebenarnya udah lumayan lama ya, karena kita di kampung juga punya sepeda ya gitu. Cuman memang karena pandemi kemarin, orang banyak di rumah aja, terus kita butuh memang untuk berolahraga, kita mulai bersepeda kembali. Kalau Bang Nata bukan setiap hari, malah dari pagi iya, sore iya. Iya, udah kayak apa? Bahkan nih pagi kita aku baru ngelilingin Bintaro ini, sore dia 30 km. Iya, Sampai jadi emang 30 km dari Bintaro ke IKEA Alam Sutra. Alam Sutra. Iya. Kalau aku punya grup sepedaan bareng-bareng gitu, bareng teman-teman, ada 2 grup yang memang seminggu tuh pasti ada gitu. Tapi biasanya aku sering sendiri juga, sendiri. Kadang berduanya pun paling Wardah di belakang bawa mobil gitu. ataupun dia santai gitu ngeinin kita Kalau pergi sama aku kan nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa cepet-cepet. Iya. Tapi kalau sendiri bisa speednya full kan, bisa sampai jauh mainnya gitu. Aku pernah ke Sentul juga, Sentul sama 48 bersepeda. Itu ada ada Ivan Govinda di dalamnya. Terus ada ketua HIPMI juga, ada Kang Kardin juga, dan banyak lagi semuanya. Kayaknya soalnya dulu Bintaro yang nggak pernah kita lihat, nggak kayak jarang banget orang bersepeda. Sekarang tuh Rame. hari Minggu, aduh penuh orang sepeda. Aku pikir ini ya, mungkin karena kesadarannya masyarakat tentang pedulinya terhadap kesehatan sehingga mulai mau cari olahraga yang cocok nih. Sementara memang aku pikir sepeda sesuatu olahraga yang pas banget ya gitu. Keringatnya dapet, terus kita juga kumpul-kumpul dengan teman-temannya dapet juga, sharing relasinya dapet. Jadi paling pas lah kalau bersepeda menurut aku. Sebenarnya tergantung selera ya. Ada yang memang kayak ini kan Sally nih, sepeda lipat. Aku pikir sepeda lipat tuh lebih cocok buat kita karena kita kan suka keluar kota. Jadi kalau kita mau goes di luar kota, kita tinggal bawa aja sepedanya gitu. Tapi tergantung selera. Ada MTB juga, MTB yang memang untuk sepeda gunung dan lain sebagainya. Tergantung selera sih. Tapi pada dasarnya prinsipnya sama, bersepeda ya untuk berolahraga. Kalau sepeda lipat ini yang aku baru dapat kado ulang tahun dari istri gitu. Karena aku sekarang semangat olahraga karena perut juga udah besar sekarang ya. Jadi harus berolahraga gitu. Supaya Bang Nata semangat dietnya. Iya, soalnya biar hidupnya lebih sehat juga, dan pastinya ini mungkin salah satu cara asik untuk diet kali ya. Jadi dia karena jujur kayak yang olahraga di rumah tuh termasuk yang udah jarang. Dulu aku futsal kan. Gitu. Cuma karena teman-teman pada sibuk, ya udah aku pikir olahraga yang memang kita bisa sendiri, nggak harus nunggu orang-orang ya. Sepeda. Dan ternyata memang berhasil setelah beli sepeda, pagi olahraga, sore olahraga. Jadi akhirnya jadi seneng olahraga dia kan. Udah alhamdulillah, tadinya aku di 82, sekarang udah ke 78. Bayangin 82 4 kilo. Seminggu lebih lah. Tapi kan diatur pola makan juga. Aku nggak makan malam, terus makannya juga sayur-sayuran aja gitu. Harga itu pasti sesuai dengan kualitas ya. Selain memang bisa dirasakan sendiri gitu, emang jauh lebih nyaman, dan juga dia ini bisa menjadi kalau memang suatu waktu mau dijual ya nggak turun harganya gitu, jadi nggak apa-apa. Jadi lebih ke ini sih sebenarnya, bukan masalah nilainya sih sebenarnya, tapi lebih ke kita selera dengan sepedanya gitu, maksudnya kualitasnya, terus kenyamanannya, dan ini kan sepedanya ringan banget, jadi kita bisa fleksibel mau bawa kemana aja. Nah, ditambah lagi karena kita punya banyak kerjaan di luar kota kan. Iya, jadi kita doyan traveling juga, jadi aku pikir kita punya ini baru nih, punya kegiatan baru selama traveling. Kita bisa bersepedaan di tempat yang kita tuju. Gitu mungkin gini ya, kalau menurut aku mungkin karena memang sekarang orang lagi doyan bersepeda. Mungkin teman-teman ini milih sepeda yang mungkin dari sisi keamanannya, kenyamanannya gitu. Karena kan bersepeda itu, tadi kayak aku 30 km. 30 km kan bukan jarak yang dekat ya gitu. Dan lagi pula sebenarnya lebih banyak sepeda yang lebih mahal dari ini sebenarnya. Cuman memang nggak tahu, sekarang lagi digoreng banget ya. Harganya lagi naik banget gitu. Padahal sepeda yang lebih mahal dari itu tuh ada gitu. Dan memang ya kita nggak pungkiri ya, maksudnya sekarang harganya juga lagi naik. Jadi waktu aku beli aja harganya sekian, malah beberapa hari ditawarin melonjak tinggi ya gitu. 2 kali lipat malah. Tapi masih realistis lah harganya gitu. Kalau ada yang tawar sampai itu buat aku sih kayaknya nggak mungkin gitu. Kita inden emang.
Kita belinya sama adalah orang yang memang relasi kita yang ini. Jadi memang kita mesen dan memang sulit dapatnya gitu. Makanya harganya juga lumayan gitu. Jadi aku juga izin kalau harganya, kan aku lihat nih harganya segini. Aku minta izin nih, walaupun kado kalau nanti harganya naik, aku jual nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Toh ini sebenarnya basic manfaat awalnya untuk olahraga kita gitu. Makanya dia kalau udah mendekati hari-hari yang spesial dan pengen dikasih hadiah, dia biasanya suka kode-kode tuh dia mau belinya apa gitu. Tapi jadi aku nggak perlu mikir terlalu ini. Tapi aku nggak nyangka juga dia bakal kasih ini karena memang yang aku mau ini kan memang agak sedikit sulit. 100 piece di dunia kan, jadi agak sulit. Mereknya sama, tipenya macam-macam. Dia itu banyak ada yang limited edition itu ada yang 2000 piece, ada yang 1000 piece. Nah, ini yang 100 piece. Enggak, kalau ini sebenarnya kita dikasih guna sama relasi kita. Itulah enaknya. Jadi nggak semuanya kita beli, dikasih gitu kan. Alhamdulillah rezeki. Wardah ngasih aku sepeda, Wardah dikasih sepeda juga gitu. Alhamdulillah masih banyak kebutuhan yang lain. Jadi ini juga ya alhamdulillah kita juga dapatnya murah kok. Kita lihat ya, kemarin tuh memang ada beberapa kasus ya. Pertama ada yang sampai karena mungkin terlalu semangat, capek, dia begadang, terus nggak prepare dulu dalam artian nggak pemanasan mungkin dan lain sebagainya, ya akhirnya ya kayak gitu. Kan prinsipnya olahraga itu untuk melatih kebugaran kita. Kalau kita udah begadang dulu malamnya, paginya kita hajar goes ya, Dipaksa ya. itu yang bahaya capek, gitu. Nggak boleh. Terus ada juga mungkin karena pemberitaan harga sepedanya tinggi ya, ada kasus juga yang dibegal segala macam gitu. Mungkin untuk himbauan kepada teman-teman semuanya pesepeda, ya kalau bersepeda mungkin jangan sendiri untuk saat ini gitu, bareng-bareng teman-teman gitu. Terus jangan di waktu-waktu yang sepi gitu, karena kan kita nggak tahu kan, karena banyak lagi hit sepedanya, terus lagi orang-orang taunya itu mahal, padahal nggak semuanya mahal gitu. Akhirnya malah orang jadi peluang untuk dilakukan kejahatan gitu, jadi target kejahatan gitu. Pokoknya hati-hati, tetap selalu perhatikan keamanan dalam bersepeda, dan ingat tujuan bersepeda adalah kita untuk berolahraga. Ya pokoknya sesuai pada porsinya lah. Di agama pun kan diajarkan yang berlebihan itu nggak bagus gitu, apapun itu, makan berlebihan nggak bagus, terus olahraga juga berlebihan juga nggak bagus. Kan kita juga punya limit ya, kesehatan kita, daya tahan kita gitu. Izin, kalau Bang Nata selalu izin, kemanapun pergi dia selalu izin. Jadi kayak yang aku nggak terlalu khawatir, dan aku juga tahu dia perginya sama siapa gitu. Itu yang paling penting. Karena kayak kalau ke Sentul kemarin sama teman-teman dia 48 ya. 48 Nah, itu sepeda. jadi aku udah tahu orang-orangnya gitu kan. Dan kemarin juga pas yang ke Alam Sutra juga aku tahu orangnya siapa aja. Jadi kalau aku sendiri nggak mampu ikut, ya mending aku tahu siapa temennya yang dia pergi gitu. Dan aku pun terbiasa dengan terbuka ya gitu. Dan juga selalu menjaga kepercayaan. Nah, itu sih, penting. Itu penting. Itu untuk ngukur pacu jantung, dan itu memang sebenarnya harus punya ya, karena kita kadang saking asiknya bersepeda nggak tahu nih detak jantung kita udah berapa nih gitu. Perlu sih gitu, perlu, cuman aku aja belum ada nih, doain biar bisa beli ya. Ya kita memang harus waspada ya, nggak pada saat bersepeda aja, pada saat kita ketemu teman-teman gitu. kita ke supermarket, tetap harus waspada gitu. Oleh karenanya penting banget kita gunakan masker, menjaga kesehatan gitu, nggak bersentuhan. Terus maksudnya sama orang yang mungkin nggak satu rumah sama kita, itu kita tetap lakuin social distancingnya gitu. Kita salam juga sekarang udah nggak salam yang gimana, paling gini salamnya. Karena kalau dulu kita salamnya cipika-cipika, kalau Sekarang sekarang udah gini bisa, aja, gitu. walaupun sesama perempuan juga kan, Ya. tetap saling ngejaga. Pokoknya kita harus saling menjaga, harus tetap waspada dimanapun, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga istirahat, dan jaga kebersihan tentunya. Kalau tips sehat ala Nata dan Wardah, yang pertama istirahatlah yang cukup. Benar. Makanlah makanan yang bergizi, Benar. jangan lupa bersyukur. Kenapa jangan lupa bersyukur? Karena kalau kita pandai bersyukur, maka hidup kita akan bahagia. Hidup bahagia, maka insya Allah akan sehat juga.